Oke, mari kita mulai. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang jujur sangat penting tapi seringkali sulit dibicarakan. Ideasi bunuh diri di kalangan remaja. Ini bukan topik yang ringan, saya tahu. Tapi dengan memahaminya lebih dalam, kita sebenarnya bisa membuka jalan untuk membantu mereka yang membutuhkannya. Langsung saja ke intinya ya. Coba lihat angka ini dari WHO. Bunuh diri adalah penyebab kematian kedua tertinggi untuk orang-orang usia 15 sampai 29 tahun di seluruh dunia. Wow, ini bukan sekedar angka loh. Ini menunjukkan betapa gawatnya situasi ini dan kenapa ya kita harus membicarakannya sekarang. Oke, sebelum kita lanjut, penting banget nih kita punya pemahaman yang sama. Apa sih sebenarnya ideasi bunuh diri itu? Sederhananya, ini adalah pikiran untuk mengakhiri hidup. Mungkin belum ada niat atau rencana, tapi pikiran itu sendiri sudah jadi sinyal, semacam lampu kuning yang menyala. Ini adalah tanda bahaya yang sangat-sangat penting dan nggak boleh kita anggap remeh sama sekali. Nah, ini pertanyaan besarnya. Kenapa sih remaja? Kenapa periode ini begitu rentan? Ternyata, jawabannya ada di kombinasi unik antara apa yang terjadi di dalam otak mereka dan tekanan yang datang dari luar. Mari kita bedah lebih dalam. Coba bayangkan ini. Otak remaja itu ibarat mobil yang mesinnya udah kencang banget, tapi sistem remnya belum terpasang sempurna. Bagian otak yang bertugas mengontrol impuls dan mikir resiko, namanya korteks prefrontal, itu masih dalam tahap pembangunan. Jadi nggak heran kan kalau mereka kadang lebih impulsif saat menghadapi stres atau emosi yang kuat. Ini bukan karena mereka nakal, tapi memang ada penjelasan biologisnya. Penting untuk diingat, ini bukan masalah yang disebabkan satu hal saja. Nggak sesederhana itu. Ini lebih mirip seperti jaring laba-laba yang rumit, di mana banyak faktor saling terkait dan menarik satu sama lain. Nah, sekarang kita akan coba urai benang-benang dalam jejaring resiko ini. Faktor risiko yang pertama dan mungkin yang paling sering kita dengar adalah gangguan psikologis. Dan yang paling menonjol di sini adalah depresi. Kita bicara tentang perasaan putus asa yang mendalam, merasa diri nggak berharga. Ini bukan sekedar sedih biasa. Nah, ini dia masalahnya. Dan kutipan ini menangkapnya dengan sempurna. Seringkali, gejala depresi pada remaja itu nggak seperti yang kita bayangkan ya. Bukan cuma murung. Bisa jadi mereka malah jadi gampang marah, agresif, atau tiba-tiba menarik diri. Dan kita, orang dewasa, seringkali salah kaprah, mikirnya, biasalah, namanya juga remaja. Padahal, pandangan keliru inilah yang justru jadi penghalang besar untuk bisa menolong mereka lebih awal. Oke, kita sudah lihat faktor dari dalam. Sekarang kita geser fokus keluar. Karena ternyata tekanan itu datang dari segala penjuru. Dari sekolah, dari rumah, bahkan dari layar ponsel mereka. Pernah merasa tertekan karena nilai atau ekspektasi orang tua? Nah, bayangkan tekanan itu setiap hari. Tuntutan akademik yang super tinggi, ekspektasi keluarga, semua itu kalau terus-menerus bisa bikin stres kronis. Lama-lama, rasa lelah mental dan keputusasaan bisa muncul, seolah-olah semua usaha itu sia-sia. Nah, soal media sosial, ini ibarat pedang bermata dua, ya. Di satu sisi, bisa jadi tempat yang asyik buat cari teman dan dukungan. Tapi di sisi lain, ini bisa jadi arena perbandingan yang nggak ada habisnya. Melihat hidup orang lain yang kelihatannya sempurna, bisa bikin kita merasa makin terisolasi dan nggak cukup baik. Dan jangan lupakan ancaman cyberbullying, yang bisa terasa lebih menyakitkan karena terjadi di ruang publik. Sekarang kita masuk ke faktor yang sangat berat, kekerasan dan pengabaian. Kalau seorang remaja mengalami kekerasan, entah itu fisik, emosional, atau seksual, risikonya meningkat drastis. Bayangkan, tempat yang seharusnya jadi paling aman, yaitu rumah, malah jadi sumber rasa takut. Luka yang ditimbulkan bukan cuma di badan, tapi jauh lebih dalam. Dan dampaknya itu nggak berhenti saat kekerasannya selesai. Ini seperti efek domino. Trauma itu bisa merusak cara mereka mengatur emosi, menanamkan pola pikir negatif tentang diri sendiri dan dunia, dan menciptakan perasaan terisolasi yang luar biasa. Semua ini, sayangnya, adalah bahan bakar utama untuk ideasi bunuh diri. Faktor resiko terakhir ini mungkin gak kelihatan, tapi dampaknya luar biasa besar. Yaitu stigma, rasa takut, takut dihakimi, takut dianggap lemah atau aneh, atau bahkan jadi aib bagi keluarganya. Karena takut, akhirnya banyak dari mereka yang memilih untuk diam dan menanggung semuanya sendirian. Ini adalah dinding tak kasat mata yang menghalangi mereka mencari bantuan. Oke, kita sudah bahas banyak soal masalah dan risikonya yang rumit. Pasti sekarang Anda bertanya-tanya, terus gimana solusinya? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini bagian yang penting. Mari kita pindah dari masalah ke solusi.
Apa kata riset tentang cara-cara pencegahan yang benar-benar efektif? Di bagian ini, kita akan fokus pada harapan dan tindakan nyata. Ada loh strategi-strategi yang sudah terbukti bisa bekerja. Anggap saja kita sedang mencoba membangun sebuah jaring pengaman yang kuat untuk melindungi para remaja ini. Riset menunjukkan ada 3 pilar utama yang jadi fondasi pencegahan. Pertama, apa yang bisa dilakukan di sekolah. Kedua, peran super penting dari keluarga. Dan ketiga, memastikan mereka punya akses mudah ke bantuan profesional. Ketiganya ini harus jalan barengan, saling menguatkan. Kenapa sekolah? Ya karena sebagian besar waktu remaja ada di sana kan? Jadi sekolah bisa jadi garda terdepan. Caranya, dengan memberikan edukasi kesehatan mental, mengajari mereka cara mengatasi stres, cara kenali gejala depresi pada diri sendiri atau teman, dan yang paling penting, membuat obrolan soal ini jadi hal yang normal, bukan tabu. Sekarang soal keluarga. Perannya, ini nggak bisa diremehkan. Keluarga bisa jadi benteng pertahanan terkuat. Rumah yang jadi safe space, tempat mereka bisa cerita apa saja tanpa takut dihakimi, itu adalah vaksin terbaik. Komunikasi yang terbuka dan penuh dukungan bisa jadi penyelamat. Dan pilar terakhir, akses. Bantuan profesional seperti konseling atau terapi harus gampang dijangkau dan kuncinya adalah ramah remaja. Artinya layanannya nggak bikin mereka takut atau canggung. Kita perlu dobrak semua penghalang, entah itu soal biaya, lokasi, atau stigma, biar siapapun yang butuh pertolongan bisa langsung mendapatkannya. Oke, kita udah hampir sampai di akhir pembahasan kita. Dari semua yang sudah kita urai, ada satu benang merah, satu pesan kunci yang paling penting. Dan inilah intinya. Ini bukan pekerjaan satu orang atau satu pihak saja. Ini kerja tim, gotong royong. Keluarga, sekolah, dan layanan kesehatan harus main di tim yang sama dengan tujuan yang sama. Menciptakan lingkungan di mana remaja merasa aman dan didukung. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Jadi, saya ingin menutup paparan ini dengan sebuah pertanyaan bukan untuk saya jawab, tapi untuk kita renungkan bersama. Karena ini bukan cuma soal institusi besar, ini soal kita, Anda dan saya. Pertanyaannya adalah, apa peran yang bisa kita ambil di komunitas kita masing-masing untuk membantu membangun dunia di mana setiap remaja merasa mereka berharga dan tidak sendirian?